Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang strategi belajar mengajar. Baiklah, mari sama-sama kita mendengar penjelasannya. Strategi belajar mengajar. 1. Strategi pembelajaran. A. Pengertian hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh dan terencana yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Hakikatnya, strategi pembelajaran mencakup pemilihan metode, media, dan pengelolaan kelas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi belajar. B. Tujuan dan manfaat strategi pembelajaran. Strategi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, serta mendorong keterlibatan peserta didik secara optimal. Dan juga manfaatnya meliputi peningkatan motivasi belajar, penguatan pemahaman konsep, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. C. Strategi pembelajaran sebagai disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, strategi pembelajaran berkembang berdasarkan hasil kajian teoritis dan praktis. Dalam dunia pendidikan, ia menjadi bidang kajian penting yang terus dikembangkan untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini, termasuk dalam hal keberagaman gaya belajar, integrasi teknologi, dan tuntutan kurikulum yang dinamis. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang strategi pembelajaran menjadi bekal penting bagi para pendidik dalam menciptakan proses belajar yang bermutu. 2. Metode pembelajaran. A. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Metode ini menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar karena berfungsi sebagai jembatan antara guru materi dan peserta didik. B. Prinsip penggunaan metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu seperti relevansi dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan belajar, serta potensi guru dan sarana yang tersedia. Prinsip ini penting agar proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan menyenangkan. C. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ini merupakan cara penyampaian materi secara lisan dari guru kepada siswa. 2. Metode diskusi. Metode ini melibatkan siswa dalam tukar pendapat atau gagasan tentang suatu topik. 3. Metode tanya-jawab. Metode ini melibatkan proses tanya-jawab antara guru dan siswa. 4. Metode demonstrasi, yaitu guru memperagakan secara langsung serta suatu proses atau kegiatan untuk membantu pemahaman siswa. Dan beberapa metode contoh dari metode lainnya. 3. Media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan merangsang perhatian, minat, serta proses belajar peserta didik. Media berperan penting sebagai alat bantu guru dalam memperjelas materi, mempercepat pemahaman, dan menciptakan suasana belajar yang menarik dan efektif. B. Fungsi media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai fasilitator komunikasi antara guru dan siswa, alat bantu visualisasi konsep yang abstrak, serta sebagai sarana untuk memperkuat pengalaman belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran, media menjadi lebih konkret, interaktif, dan bermakna. C. Media. Prinsip umum penggunaan media pembelajaran. Dalam penggunaannya, media harus memperhatikan prinsip umum seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, serta kemudahan dalam pengoperasiannya. D.
Kriteria pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media juga perlu didasarkan pada kriteria tertentu seperti relevansi isi, efektivitas biaya, kemudahan akses, daya tarik, serta kesesuaian dengan materi dan metode pembelajaran. Jenis media pembelajaran. 1. Media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan atau mata, contohnya seperti gambar, poster, foto, peta, diagram, grafik, dan slide PowerPoint. 2. Media audio, media yang hanya mengandalkan indera pendengaran, contohnya dari telinga, seperti rekaman suara, radio, pendidikan, podcast edukatif. 3. Media audio visual, media yang menggabungkan unsur suara dan gambar bergerak, contohnya seperti video pembelajaran, film edukasi, dan animasi interaktif, dan beberapa contoh dari jenis media pembelajaran lainnya. 4. Pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang sistematis oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang tertib, terorganisir, dan mendukung proses pembelajaran secara efektif. B. Fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Guru memiliki peran sentral dalam mengelola kelas, yaitu sebagai pemimpin, pengendali, fasilitator, pembimbing, dan motivator. Fungsinya yaitu dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran, serta membina disiplin dan tanggung jawab siswa. C. Problem atau masalah pengelolaan kelas. Masalah dalam pengelolaan kelas bisa berupa gangguan perilaku siswa, kurangnya konsentrasi, konflik antar siswa, hingga fasilitas yang tidak memadai. D. Pengelolaan kelas yang menyangkut siswa. Pengelolaan kelas yang menyangkut siswa meliputi pengaturan interaksi sosial, pengembangan kedisiplinan, pemberian motivasi, serta pembentukan karakter. Guru harus memahami kebutuhan dan latar belakang siswa agar dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif, demokratif, dan menghargai perbedaan. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu sekolah sangat penting untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Penataan ruang kelas, ketersediaan alat bantu belajar, dan kebersihan lingkungan fisik sekolah harus diperhatikan agar siswa merasa nyaman dan fokus saat belajar. 5. Pengembangan variasi mengajar. Konsep variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran adalah suatu upaya guru dalam mengubah cara mengajar untuk menghindari kejenuhan siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. B. Komponen variasi pembelajaran. 1. Variasi dalam gaya mengajar, seperti intonasi suara dan gerakan tubuh. 2. Variasi penggunaan media, seperti alat bantu visual dan audio. 3. Variasi interaksi, misalnya diskusi, kerja kelompok, atau tanya jawab. 4. Variasi dalam kegiatan siswa agar semua siswa terlibat secara aktif. C. Tujuan dan prinsip variasi pembelajaran. Tujuan utama variasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan perhatian, motivasi, dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Prinsip utamanya adalah relevansi, keberagaman, dan keberlanjutan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta tujuan pembelajaran. 6. Keberhasilan belajar mengajar. Pengertian keberhasilan belajar mengajar. Keberhasilan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, yang ditandai dengan perubahan perilaku, penguasaan materi, serta peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. D. Indikator keberhasilan belajar mengajar. Ada beberapa indikator keberhasilan yang mencakup peningkatan hasil belajar siswa atau nilai atau capaian kompetensi. 2. Partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. 3. Perubahan sikap dan keterampilan positif. C. Penilaian keberhasilan belajar mengajar. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, efektif, sikap, dan psikomotorik. D. Tingkat keberhasilan belajar mengajar. Tingkat keberhasilan dapat dikategorikan dan sangat rendah hingga sangat tinggi, tergantung pada persentase capaian siswa terhadap standar kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 1. Keberhasilan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain guru,
siswa dan sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar. 7. Pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasikan kegiatan belajar mengajar. B. Klasifikasi pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat dikategorikan 2 kategori, yaitu pendekatan berorientasi pada guru. 2. Pendekatan berorientasi pada siswa. C. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan konstruktivistik, yaitu yang mendorong siswa membangun sendiri pengetahuannya. 2. Pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. 3. Pendekatan saintifik yang meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. 4. Pendekatan tematik yang mengintegrasikan beberapa mata pembelajaran dalam satu tema. 8. Model pembelajaran konstektual. Konsep pembelajaran konstektual yaitu pendekatan yang mengaitkan materi pelajar dengan situasi kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan secara bermakna. B. Karakteristik pembelajaran konstektual. Ciri utama pembelajaran konstektual meliputi keterlibatan aktif siswa, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, pembelajaran kolaboratif, dan penggunaan lingkungan nyata sebagai sumber belajar. Hal ini membuat siswa menjadi subjek yang aktif dalam proses belajar. C. Prinsip pembelajaran konstektual. 1. Konstruktivisme. 2. Inquiry. 3. Bertanya. 5. Pemodelan. 6. Refleksi. 7. Penilaian autentik. D. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran konstektual. Keunggulannya yaitu 1. Meningkatkan pemahaman konsep melalui keterkaitan dengan dunia nyata. 2. Meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. 3. Mengembangkan berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan inquiry dan refleksi. Dan beberapa keunggulan lainnya. 2. Yaitu kelemahan. Ada beberapa poin. 1. Memerlukan waktu lebih lama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Menuntut guru lebih kreatif dan terampil dalam merancang konsep pembelajaran. 3. Tidak semua materi mudah dikontekstualisasikan, terutama yang bersifat abstrak. 4. Keterbatasan fasilitas dan sumber belajar nyata bisa menghambat pelaksanaan yang optimal. 9. Pembelajaran konstruktivisme. Konsep pembelajaran konstruktivisme yaitu pendekatan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. D. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Ciri utamanya yaitu pembelajaran aktif berpusat pada siswa, menekankan pemahaman mendalam, pembelajaran berbasis pengalaman nyata, dan mengintegrasikan kolaborasi dan refleksi dalam proses belajar. C. Prinsip pembelajaran konstruktivisme. 1. Prinsip utamanya 1. Siswa membangun pengetahuan sendiri. Belajar merupakan proses aktif. 2. Belajar dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. 3. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah. 3. Serta pentingnya refleksi dan keterkaitan dengan pengetahuan sebelumnya. D. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran konstruktivisme. Keunggulannya 1. Meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa dalam proses belajar. 2. Mendorong keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kelemahannya tidak semua siswa mampu membangun pengetahuan secara mandiri tanpa bimbingan intensif, membutuhkan waktu persiapan dan peran aktif yang tinggi. 10. Pembelajaran berdasarkan masalah. Konsep pembelajaran berdasarkan masalah yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana proses belajar dimulai dari suatu masalah nyata sebagai pemicu pembelajaran yang tujuannya untuk mendorong siswa berpikir kritis, mandiri, dan mampu memecahkan masalah melalui proses kolaboratif dan reflektif. B. Karakteristik pembelajaran berdasarkan masalah. Ciri utamanya yaitu fokus pada pemecahan masalah nyata, pembelajaran kolaboratif dalam kelompok kecil, peran guru sebagai fasilitator, integrasi lintas mata pelajaran.
C. Prinsip pembelajaran berdasarkan masalah. 1. Penggunaan masalah sebagai titik awal pembelajaran. 2. Integrasi pengetahuan dan keterampilan. 3. Serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analitis, dan reflektif. D. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berdasarkan masalah. Keunggulannya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, kemandirian belajar, dan kemampuan memecahkan masalah secara nyata. Kelemahannya memerlukan waktu lebih lama, butuh kesepian guru dan siswa, serta siswa menimbulkan kesulitan bagi siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran aktif dan mandiri. 11. Pembelajaran kooperatif. Konsep pembelajaran kooperatif yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. B. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Ciri utama pembelajaran kooperatif meliputi 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab individu. 3. Interaktif tatap muka. 3. Keterampilan sosial. 5. Evaluasi kelompok. Prinsip pembelajaran prinsip pembelajaran kooperatif yaitu mencakup adanya tujuan bersama, saling ketergantungan yang positif, tanggung jawab individu, interaksi yang mendukung, serta evaluasi dan refleksi terhadap proses kelompok. D. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Keunggulannya meningkatkan motivasi belajar, membangun kemampuan sosial, memperbaiki hasil belajar, dan mengurangi kesenjangan akademik. Kelemahannya membutuhkan manajemen kelas yang kuat, waktu yang lebih lama, serta risiko dominasi siswa tertentu dalam kelompok. E. Praktek pembelajaran kooperatif di kelas. Dalam pelaksanaannya, guru perlu merancang tugas kelompok yang terstruktur, menetapkan peran masing-masing anggota, memantau interaksi kelompok, serta mengevaluasikan hasil kerja kelompok maupun individu. 12. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Konsep PAIKEM adalah pendekatan pembelajaran yang menetapkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. B. Prinsip-prinsip PAIKEM dalam pembelajaran. Ada beberapa poin. 1. Keaktifan siswa, yaitu siswa didorong untuk berpikir, bertanya, berdiskusi, dan mencoba. 2. Inovasi guru, yaitu guru perlu terus menciptakan cara-cara baru dalam menyampaikan materi. 3. Kreatif dalam pembelajaran, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan solusi kreatif dari siswa. 4. Efektivitas proses belajar. Pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi dengan strategi yang efisien. 5. Kesenangan dalam belajar, yaitu suasana kelas dibuat menyenangkan agar siswa termotivasi dan antusias mengikuti proses belajar. 13. Yaitu belajar tuntas. Pengertiannya, belajar tuntas atau mastery learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pencapaian semua kompetensi dasar oleh seluruh siswa. B. Rumus belajar tuntas. Belajar dikatakan tuntas jika nilai siswa lebih kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. C. Ciri-ciri belajar tuntas. Ciri-ciri utama yaitu tujuan pembelajaran jelas dan terukur, pembelajaran bersifat individual dan berpusat pada siswa, adanya umpan balik dan perbaikan atau remedial bagi siswa yang belum tuntas. 4. Tersedia pembelajaran pengayaan bagi siswa yang cepat menguasai materi. 5. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 14. Yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial yaitu upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar mencapai kompetensi yang ditetapkan. B. Pembelajaran pengayaan. Pembelajaran ini ditujukan bagi siswa yang telah mencapai atau melampaui kompetensi dasar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kegiatan ini bersifat perluasan dan pendalaman materi agar siswa tetap termotivasi, terlibat aktif, dan mampu mengembangkan potensi lebih tinggi melalui tantangan intelektual tambahan.